Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suara Hikmah, pernahkah Anda merasa rezeki terasa seret, padahal Anda sudah bekerja keras, sudah berdoa, bahkan sudah bersedekah? Tapi anehnya, tetap saja seperti ada sesuatu yang menghalangi, seperti ada pintu yang tertutup rapat tanpa Anda tahu kuncinya ada di mana, tanpa disadari. Bisa jadi penghalang itu bukan di luar diri Anda, tapi justru berasal dari lisan Anda sendiri. Kata-kata yang Anda ucapkan setiap hari, keluhan yang Anda lontarkan, bahkan doa yang Anda balut dengan keraguan, semua itu bisa menjadi sebab tertutupnya pintu rezeki. Karena lisan bukan sekadar alat bicara, tapi cerminan hati dan pemantik takdir. Setiap kata yang keluar dari mulut kita sejatinya adalah pantulan dari apa yang tersimpan jauh di dalam hati. Ketika hati dipenuhi dengan keyakinan, harapan, dan prasangka baik kepada Allah, maka kata-kata yang keluar pun akan terasa ringan, penuh optimisme, dan menenangkan. Namun sebaliknya, ketika hati dipenuhi dengan keraguan, ketakutan, dan kecemasan, maka yang muncul dari lisan adalah keluhan, pesimisme, dan kata-kata yang tanpa sadar justru melemahkan diri sendiri. Seringkali seseorang tidak menyadari bahwa ia sedang mengunci pintu rezekinya sendiri melalui ucapan-ucapan yang tampak sederhana. Ia berkata bahwa hidupnya sulit, rezekinya seret, atau dirinya memang tidak beruntung, seolah-olah kalimat itu hanyalah ungkapan biasa. Padahal, kata-kata tersebut terus diulang setiap hari dan perlahan berubah menjadi keyakinan yang mengakar kuat dalam dirinya. Apa yang kita ucapkan secara berulang bukan hanya sekadar suara yang hilang di udara, tetapi akan membentuk cara kita berpikir, cara kita melihat dunia, bahkan cara kita menyikapi setiap peluang yang datang. Kata-kata yang negatif akan mempersempit cara pandang, sementara kata-kata yang positif akan membuka ruang dalam pikiran untuk melihat kemungkinan-kemungkinan baru yang sebelumnya tidak terlihat. Orang yang terbiasa berkata negatif biasanya akan melihat kehidupan sebagai sesuatu yang berat dan penuh hambatan. Setiap masalah terasa lebih besar dari yang seharusnya, dan setiap peluang terlihat seperti sesuatu yang mustahil untuk diraih. Ia hidup dalam bayang-bayang pikirannya sendiri yang dibentuk oleh kata-kata yang terus ia ucapkan. Sebaliknya, orang yang menjaga lisannya dengan baik akan berusaha memilih kata-kata yang tidak hanya benar, tetapi juga membawa harapan. Ia tidak menutup mata terhadap kenyataan bahwa hidup memiliki ujian, tetapi ia juga tidak membiarkan lisannya memperbesar kesulitan yang ada. Ia memilih untuk tetap berkata baik, bahkan dalam keadaan yang tidak mudah. Lisan yang terbiasa mengucap syukur memiliki kekuatan yang luar biasa dalam menarik keberkahan. Ketika seseorang mampu mengatakan Alhamdulillah dalam kondisi sempit, maka sebenarnya ia sedang membuka pintu-pintu kemudahan yang belum terlihat. Syukur yang keluar dari lisan akan menenangkan hati, dan hati yang tenang akan lebih mudah menerima jalan keluar. Kata-kata bukan hanya sekadar rangkaian huruf yang terucap, tetapi memiliki energi yang memengaruhi diri kita sendiri dan orang di sekitar kita. Apa yang kita ucapkan tidak hanya didengar oleh manusia, tetapi juga dicatat dan memiliki dampak dalam kehidupan spiritual kita. Setiap kata adalah jejak yang meninggalkan pengaruh, baik itu kecil maupun besar. Bayangkan seseorang yang setiap hari mengatakan bahwa dirinya lelah, tidak sanggup dan ingin menyerah. Tanpa ia sadari, ia sedang membangun tembok dalam dirinya sendiri yang membuatnya semakin sulit untuk bangkit. Kata-kata tersebut perlahan mengikis semangatnya dan membuatnya benar-benar merasa tidak mampu. Namun berbeda dengan orang yang memilih untuk berkata bahwa ia akan terus berusaha dan percaya bahwa selalu ada jalan. Kalimat sederhana seperti itu mampu membangun kekuatan dalam dirinya, memberikan dorongan untuk terus melangkah, dan membuka kemungkinan yang sebelumnya terasa tertutup. Rezeki sejatinya bukan hanya tentang uang atau harta yang terlihat secara kasat mata. Rezeki adalah kemudahan dalam urusan, kesehatan yang terjaga, ketenangan hati, dan peluang yang datang tanpa disangka. Semua itu bisa terbuka atau tertutup, salah satunya melalui apa yang kita ucapkan setiap hari. Jika lisan kita dipenuhi dengan keluhan, maka secara perlahan kita sedang menutup pintu-pintu rezeki tersebut tanpa kita sadari. Kita sibuk mengeluhkan apa yang kurang hingga lupa melihat apa yang sebenarnya sudah kita miliki. Padahal,
Keberkahan seringkali tersembunyi dalam hal-hal yang kita anggap kecil. Allah mencintai hamba yang mampu menjaga lisannya, karena dari lisan yang terjaga akan lahir kesabaran dan keikhlasan. Orang yang mampu menahan diri dari ucapan buruk menunjukkan bahwa hatinya sedang belajar untuk menerima dan mempercayai rencana Allah. Kata-kata yang baik sejatinya adalah doa yang kita panjatkan setiap saat. Ketika kita berkata baik tentang hidup, tentang masa depan, dan tentang harapan, maka kita sedang mengirimkan doa yang bisa saja dikabulkan dalam bentuk yang tidak kita duga. Namun sebaliknya, kata-kata buruk juga dapat menjadi doa yang tidak kita sadari. Ketika seseorang terus mengatakan bahwa dirinya gagal, tidak mampu, atau tidak akan berhasil, maka ia sedang memanggil kegagalan itu perlahan mendekat ke dalam hidupnya. Saat kita berkata bahwa kita selalu gagal, tanpa sadar kita sedang memprogram pikiran dan hati kita untuk menerima kegagalan sebagai sesuatu yang pasti. Akhirnya, ketika peluang datang, kita sendiri yang menolaknya karena sudah yakin bahwa kita tidak akan berhasil. Oleh karena itu, menjaga lisan bukan hanya sekadar menjaga sopan santun atau etika dalam berbicara, tetapi juga menjaga arah hidup kita ke depan. Kata-kata yang kita pilih hari ini akan menentukan langkah yang kita ambil esok hari. Apa yang keluar dari mulutmu hari ini bisa menjadi penentu dari apa yang akan kamu rasakan di masa depan. Kata-kata itu seperti benih yang ditanam dalam hati dan pikiran yang suatu saat akan tumbuh menjadi kenyataan. Mulailah memperhatikan setiap kata yang keluar dari lisanmu, sekecil apapun itu. Karena perubahan besar dalam hidup seringkali tidak dimulai dari hal yang besar, tetapi dari kesadaran kecil yang dilakukan secara konsisten setiap hari. Rezeki yang terasa tertahan bisa jadi bukan karena usaha yang kurang atau doa yang belum cukup, tetapi karena ada kata-kata yang tanpa sadar kita ucapkan yang justru menghambat datangnya keberkahan tersebut. Dan pada akhirnya, kita akan menyadari bahwa perubahan besar dalam hidup seringkali dimulai dari hal yang sangat sederhana, yaitu memperbaiki apa yang keluar dari lisan kita. Karena di sanalah awal dari terbukanya pintu rezeki yang selama ini kita cari. Keluhan adalah penghalang rezeki. Keluhan seringkali muncul begitu saja dari lisan tanpa kita sadari, seolah menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari yang terasa wajar. Padahal setiap keluhan yang keluar adalah cerminan dari hati yang sedang tidak lapang dalam menerima keadaan. Dan jika dibiarkan terus-menerus, ia akan membentuk pola pikir yang membuat hidup terasa semakin berat dari yang seharusnya. Banyak orang mengeluh tentang pekerjaan yang tidak sesuai harapan, penghasilan yang dianggap kurang, atau keadaan hidup yang terasa tidak adil dibandingkan dengan orang lain. Tanpa disadari, mereka terus mengulang narasi yang sama setiap hari, hingga akhirnya keluhan itu bukan hanya sekadar ucapan, tetapi berubah menjadi keyakinan yang membelenggu diri mereka sendiri. Keluhan tidak pernah benar-benar menyelesaikan masalah yang kita hadapi, karena ia hanya berfungsi sebagai pelampiasan emosi sesaat yang tidak membawa perubahan nyata. Bahkan, semakin sering seseorang mengeluh, semakin besar pula beban yang ia rasakan karena pikirannya terus dipenuhi dengan hal-hal negatif yang diperbesar oleh ucapannya sendiri. Seseorang yang terbiasa mengeluh akan kesulitan melihat peluang yang sebenarnya ada di sekitarnya, karena fokusnya hanya tertuju pada apa yang tidak ia miliki. Ia sibuk memikirkan kekurangan, hingga lupa bahwa seringkali pintu rezeki justru tersembunyi di balik keadaan yang ia keluhkan. Padahal dalam setiap kesulitan yang kita hadapi, selalu ada jalan keluar yang telah Allah siapkan. Meskipun tidak selalu terlihat secara langsung, namun sayangnya, keluhan yang terus diulang membuat hati menjadi tertutup, sehingga kita tidak mampu melihat peluang tersebut dengan jernih. Keluhan yang berlebihan akan membuat hati menjadi sempit dan mudah gelisah, karena ia terus memupuk rasa tidak puas terhadap apa yang sudah dimiliki. Hati yang sempit tidak akan mampu menampung keberkahan, karena ia selalu merasa kurang dan tidak pernah benar-benar merasa cukup. Semakin sering seseorang mengeluh, semakin ia memperkuat perasaan bahwa hidupnya memang sulit dan penuh beban. Padahal, bisa jadi kenyataan yang ia hadapi tidak seburuk yang ia bayangkan, tetapi cara ia memandangnya yang membuat segalanya terasa lebih berat. Bukan berarti hidup tidak memiliki ujian atau kesulitan, karena setiap manusia pasti mengalaminya.
Namun perbedaan terletak pada bagaimana seseorang menyikapi ujian tersebut, apakah ia memilih untuk bersabar dan mencari solusi, atau justru tenggelam dalam keluhan yang tidak membawa manfaat. Keluhan juga dapat menjauhkan seseorang dari pertolongan Allah, karena hati yang dipenuhi keluhan cenderung lebih fokus pada masalah daripada mencari jalan keluar. Sementara itu, Allah lebih mencintai hamba yang bersabar dan tetap berprasangka baik dalam setiap keadaan. Ada perbedaan besar antara mengadu kepada Allah dan mengeluh kepada manusia, meskipun keduanya terlihat serupa di permukaan. Mengadu kepada Allah adalah bentuk keimanan dan ketergantungan, sedangkan mengeluh kepada manusia seringkali hanya memperkuat rasa lemah dan putus asa. Ketika seseorang mengadu kepada Allah, ia sedang menyerahkan segala beban yang ia rasakan kepada Zat yang Maha Kuasa, sehingga hatinya menjadi lebih ringan. Namun ketika ia terus mengeluh kepada manusia, ia justru memperpanjang rasa berat itu karena tidak menemukan ketenangan yang sejati. Orang yang sering mengeluh biasanya akan kehilangan energi secara perlahan, karena pikirannya dipenuhi oleh hal-hal yang melemahkan. Ia menjadi mudah lelah, mudah menyerah, dan kehilangan semangat untuk mencoba kembali karena merasa segala usahanya tidak akan membawa hasil. Sebaliknya, orang yang mampu menahan lisannya dari keluhan akan memiliki kekuatan yang lebih besar dalam menghadapi hidup. Ia mungkin tetap merasakan kesulitan, tetapi ia tidak membiarkan kesulitan itu menguasai dirinya melalui kata-kata yang ia ucapkan. Keluhan juga bisa menghalangi datangnya keberkahan dalam rezeki, karena ia menunjukkan kurangnya rasa syukur terhadap apa yang sudah diberikan. Padahal, salah satu kunci bertambahnya nikmat adalah dengan mensyukuri apa yang sudah ada, sekecil apapun itu. Seringkali kita tidak menyadari bahwa apa yang kita keluhkan justru adalah nikmat yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kita merasa kurang dalam satu hal, sementara di sisi lain kita memiliki banyak hal yang seharusnya bisa kita syukuri, tetapi luput dari perhatian. Ketika seseorang terus mengeluh, ia sedang melatih pikirannya untuk fokus pada kekurangan, sehingga ia menjadi buta terhadap kelebihan yang sebenarnya ada. Hal ini membuat hidup terasa tidak pernah cukup, meskipun secara nyata ia memiliki banyak hal yang patut disyukuri. Keluhan tidak akan pernah menambah rezeki yang kita miliki, karena ia tidak membuka jalan apapun menuju perubahan. Sebaliknya, ia justru dapat mengurangi keberkahan dari rezeki yang sudah ada, karena hati tidak mampu menikmatinya dengan rasa syukur. Mengganti keluhan dengan doa adalah langkah kecil yang memiliki dampak besar dalam hidup seseorang. Ketika kita mulai mengubah ucapan menjadi doa, maka kita sedang mengalihkan fokus dari masalah menuju harapan dan solusi yang lebih baik. Doa yang diucapkan dengan penuh keyakinan akan membawa ketenangan dalam hati, dan dari ketenangan itulah muncul kekuatan untuk terus berusaha. Hati yang tenang akan lebih jernih dalam melihat peluang dan lebih sabar dalam menghadapi proses. Pada akhirnya kita akan menyadari bahwa hidup terasa lebih ringan, bukan karena masalahnya hilang sepenuhnya, tetapi karena kita berhenti memperberatnya dengan keluhan. Dan ketika lisan kita mulai terjaga, disitulah perlahan pintu rezeki yang sebelumnya terasa tertutup mulai terbuka satu persatu. Ucapan adalah doa yang terkabul. Setiap kata yang kita ucapkan sejatinya bukan sekadar rangkaian huruf yang keluar dari lisan, tetapi memiliki makna yang jauh lebih dalam karena ia membawa harapan, keyakinan, bahkan tanpa disadari menjadi doa yang terus kita panjatkan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang tidak menyadari bahwa apa yang mereka ucapkan berulang kali bisa menjadi sesuatu yang benar-benar terjadi dalam hidup mereka. Dalam keseharian, seringkali seseorang dengan mudah mengatakan hal-hal negatif tentang dirinya sendiri, seperti merasa tidak mampu, tidak beruntung, atau tidak akan pernah berhasil. Kalimat-kalimat ini terdengar sederhana, namun ketika diucapkan terus-menerus, ia akan tertanam kuat dalam pikiran dan perlahan membentuk kenyataan yang sesuai dengan apa yang diucapkan. Ucapan yang keluar dari lisan memiliki hubungan erat dengan keyakinan yang ada di dalam hati, sehingga apa yang sering kita ucapkan akan memperkuat apa yang kita yakini. Ketika seseorang terus mengucapkan kegagalan, maka ia sedang meneguhkan keyakinan bahwa dirinya memang ditakdirkan untuk gagal.
dan pada akhirnya ia pun akan bertindak sesuai dengan keyakinan tersebut. Banyak orang berharap mendapatkan kehidupan yang lebih baik, rezeki yang lancar, dan kemudahan dalam berbagai urusan, namun di sisi lain mereka masih sering mengucapkan hal-hal yang bertentangan dengan harapan tersebut. Mereka ingin berhasil, tetapi lisannya justru dipenuhi keraguan yang melemahkan langkah mereka sendiri. Kata-kata memiliki kekuatan yang tidak terlihat, namun sangat nyata dalam memengaruhi arah hidup seseorang. Ia bisa menjadi pendorong yang menguatkan, tetapi juga bisa menjadi penghambat yang membuat seseorang berhenti sebelum benar-benar mencoba. Semua itu bergantung pada bagaimana seseorang menggunakan lisannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang terbiasa mengucapkan hal-hal baik, maka ia sedang membuka ruang dalam dirinya untuk menerima kebaikan tersebut. Kata-kata yang penuh harapan akan menciptakan suasana batin yang positif, sehingga seseorang menjadi lebih siap dalam menghadapi peluang yang datang. Sebaliknya, ucapan yang buruk akan menutup banyak pintu tanpa disadari, karena ia menciptakan rasa takut, ragu, dan tidak percaya diri. Seseorang yang dipenuhi oleh kata-kata negatif akan cenderung menghindari peluang, karena ia sudah lebih dulu merasa tidak mampu sebelum mencoba. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mulai menyadari bahwa setiap ucapan memiliki konsekuensi, baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Apa yang kita anggap sepele bisa jadi memiliki dampak besar jika terus diulang dan diyakini sebagai kebenaran. Biasakan untuk berkata yang baik, bahkan ketika keadaan tidak sedang baik-baik saja, karena ucapan yang baik bukan berarti kita mengingkari kenyataan, tetapi menunjukkan bahwa kita memilih untuk tidak menyerah pada keadaan. Kata-kata yang baik adalah bentuk kekuatan yang kita bangun dalam diri sendiri. Ketika menghadapi kesulitan, cobalah untuk mengganti ucapan keluhan dengan kalimat yang lebih penuh harapan, seperti meyakini bahwa setiap masalah pasti memiliki jalan keluar. Dengan cara ini, kita sedang melatih diri untuk tetap kuat dan tidak mudah terjatuh dalam keputusasaan. Ucapan yang baik akan memberikan ketenangan dalam hati, dan dari ketenangan itulah muncul kejernihan dalam berpikir. Ketika hati tenang, seseorang akan lebih mudah menemukan solusi karena ia tidak dikuasai oleh rasa panik atau ketakutan yang berlebihan. Setiap pagi adalah kesempatan baru untuk memulai hari dengan kata-kata yang baik, karena apa yang kita ucapkan di awal hari akan memengaruhi bagaimana kita menjalani sisa waktu tersebut. Kata-kata yang penuh keyakinan akan membawa energi positif yang mengiringi langkah kita sepanjang hari. Jangan pernah meremehkan kekuatan lisan, karena ia adalah salah satu alat yang paling dekat dengan diri kita, namun seringkali paling jarang kita jaga. Padahal, dari lisan inilah banyak hal besar dalam hidup seseorang bermula, baik itu kebaikan maupun kesulitan. Ucapan adalah kunci yang bisa membuka atau menutup pintu kehidupan kita sendiri. Dan kita adalah satu-satunya orang yang memegang kunci tersebut. Ketika kita memilih untuk berkata baik, maka kita sedang membuka lebih banyak kemungkinan dalam hidup. Banyak orang tidak menyadari bahwa perubahan besar dalam hidup mereka sebenarnya bisa dimulai dari hal yang sangat sederhana, yaitu memperbaiki cara mereka berbicara. Perubahan kecil ini, jika dilakukan secara konsisten, akan membawa dampak yang luar biasa dalam jangka panjang. Ketika seseorang mulai menjaga ucapannya, ia akan mulai merasakan perubahan dalam cara berpikir dan merasakan hidup. Ia menjadi lebih tenang, lebih yakin, dan lebih siap dalam menghadapi berbagai situasi yang datang. Ucapan yang penuh keyakinan akan menarik hal-hal yang sejalan dengan keyakinan tersebut, karena seseorang akan bertindak sesuai dengan apa yang ia percayai. Inilah mengapa penting untuk memastikan bahwa apa yang kita ucapkan adalah hal-hal yang membawa kita lebih dekat kepada tujuan yang kita inginkan. Jika kita ingin hidup yang lebih baik, maka kita harus mulai dengan kata-kata yang lebih baik, karena apa yang kita ucapkan hari ini akan menjadi bagian dari kenyataan yang kita jalani di masa depan. Kata-kata adalah benih yang akan tumbuh sesuai dengan apa yang kita tanam. Mulailah melatih diri untuk mengucapkan hal-hal yang baik tentang hidup, tentang masa depan, dan tentang diri sendiri, karena dari situlah muncul kekuatan untuk berubah. Perubahan tidak selalu datang dari luar, tetapi seringkali dimulai dari dalam diri kita sendiri. Pada akhirnya kita akan memahami bahwa
Ucapan bukan hanya sekadar suara yang berlalu begitu saja, tetapi ia adalah doa yang terus kita kirimkan setiap hari. Dan ketika kita mampu menjaga apa yang keluar dari lisan kita, maka disitulah kita mulai membuka jalan bagi terkabulnya kebaikan dalam hidup kita. Lisan yang bersyukur menarik rezeki. Syukur adalah salah satu kunci terbesar dalam membuka pintu rezeki. Namun seringkali ia dianggap sebagai sesuatu yang sederhana dan diabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal syukur yang tulus bukan hanya sekadar ucapan, tetapi merupakan sikap hati yang tercermin dari lisan dan perbuatan seseorang dalam menerima setiap keadaan yang Allah berikan. Lisan adalah pintu pertama dari syukur, karena apa yang kita ucapkan menunjukkan bagaimana kita memandang hidup. Ketika seseorang terbiasa mengucapkan rasa syukur, maka ia sedang melatih dirinya untuk melihat kebaikan dalam setiap situasi, bahkan dalam keadaan yang tidak sempurna sekalipun. Orang yang bersyukur tidak menunggu segala sesuatu menjadi sempurna untuk merasa cukup, karena ia memahami bahwa kesempurnaan bukanlah syarat untuk bahagia. Ia mampu menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil yang seringkali tidak disadari oleh orang lain. Banyak orang berpikir bahwa mereka akan bersyukur ketika sudah memiliki banyak harta, pekerjaan yang mapan, atau kehidupan yang nyaman. Padahal, justru dengan bersyukurlah seseorang akan merasakan kecukupan, meskipun secara lahiriah ia belum memiliki segalanya. Syukur memiliki kekuatan untuk mengubah cara pandang seseorang terhadap hidup, dari yang sebelumnya penuh kekurangan menjadi penuh rasa cukup. Ketika seseorang merasa cukup, ia tidak lagi dikuasai oleh rasa iri atau keinginan berlebihan yang membuat hatinya gelisah. Orang yang bersyukur akan lebih fokus pada apa yang ia miliki daripada apa yang belum ia capai, sehingga hatinya menjadi lebih tenang dan damai. Dari ketenangan inilah muncul energi positif yang membuatnya lebih siap dalam menghadapi kehidupan. Lisan yang terbiasa mengucapkan syukur akan memancarkan energi yang berbeda, karena kata-kata yang keluar penuh dengan rasa terima kasih dan penghargaan terhadap kehidupan. Energi ini tidak hanya dirasakan oleh dirinya sendiri, tetapi juga oleh orang-orang di sekitarnya. Syukur bukan hanya menarik ketenangan, tetapi juga membuka pintu-pintu rezeki yang sebelumnya tidak terlihat. Ketika hati lapang dan pikiran jernih, seseorang akan lebih mudah melihat peluang yang datang, bahkan dari hal-hal yang tampak sederhana. Seringkali rezeki datang bukan dalam bentuk yang kita harapkan, tetapi dalam bentuk yang kita butuhkan. Namun, jika kita tidak terbiasa bersyukur, kita akan mudah melewatkan rezeki tersebut karena terlalu fokus pada apa yang kita inginkan. Orang yang tidak bersyukur akan selalu merasa kurang, tidak peduli seberapa banyak yang ia miliki. Ia terus mengejar sesuatu yang tidak pernah terasa cukup, sehingga hidupnya dipenuhi dengan kegelisahan yang tidak berkesudahan. Sebaliknya, orang yang bersyukur akan selalu menemukan alasan untuk merasa cukup, meskipun ia belum memiliki banyak hal. Rasa cukup inilah yang membuatnya lebih bahagia dan tidak mudah terombang-ambing oleh keadaan. Syukur bukan berarti kita berhenti berusaha atau merasa puas dengan kondisi yang ada, tetapi justru menjadi kekuatan untuk terus melangkah dengan hati yang tenang. Orang yang bersyukur tetap berusaha, tetapi tanpa tekanan berlebihan yang melelahkan dirinya sendiri. Ketika seseorang mengucapkan Alhamdulillah dengan penuh kesadaran, ia sedang mengakui bahwa setiap yang ia miliki adalah pemberian dari Allah. Pengakuan ini akan menumbuhkan rasa rendah hati dan menjauhkan dirinya dari kesombongan. Semakin seseorang bersyukur, semakin ia merasakan nikmat yang sebelumnya tidak ia sadari. Hal-hal kecil yang dulu dianggap biasa akan terasa lebih berarti, dan dari situlah kebahagiaan mulai tumbuh secara perlahan. Lisan yang bersyukur juga akan memengaruhi cara seseorang berbicara kepada orang lain, karena ia akan lebih banyak mengucapkan hal-hal yang baik dan membangun. Ia tidak mudah menyakiti dengan kata-kata, karena hatinya dipenuhi dengan rasa cukup dan damai. Syukur adalah magnet rezeki yang sangat kuat, karena ia membuka pintu keberkahan dari arah yang tidak disangka-sangka. Ketika seseorang bersyukur, ia sedang menarik lebih banyak kebaikan ke dalam hidupnya. Banyak kisah menunjukkan bahwa orang yang sederhana, namun penuh syukur, justru memiliki hidup yang lebih tenang dan berkah dibandingkan mereka
yang memiliki banyak, tetapi tidak pernah merasa cukup. Hal ini menunjukkan bahwa kunci kebahagiaan bukan terletak pada jumlah, tetapi pada cara kita mensyukurinya. Lisan yang terbiasa bersyukur akan membentuk kebiasaan berpikir yang positif, sehingga seseorang lebih mudah melihat hikmah di balik setiap kejadian. Ia tidak mudah putus asa, karena ia percaya bahwa setiap keadaan memiliki tujuan yang baik. Jika kita ingin rezeki bertambah, maka salah satu cara yang paling sederhana namun sering dilupakan adalah dengan memperbanyak syukur. Bukan hanya ketika mendapatkan nikmat besar, tetapi juga dalam hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele. Pada akhirnya kita akan menyadari bahwa syukur bukan hanya tentang mengucapkan terima kasih, tetapi tentang bagaimana kita melihat hidup dengan penuh penerimaan dan keyakinan. Dan ketika lisan kita dipenuhi dengan syukur, disitulah pintu-pintu rezeki akan terbuka dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Ubah lisanmu, ubah hidupmu. Perubahan dalam hidup seringkali dianggap harus dimulai dari langkah besar yang terlihat nyata, seperti pekerjaan baru, usaha baru, atau keputusan besar lainnya. Padahal, banyak orang tidak menyadari bahwa perubahan terbesar justru sering dimulai dari sesuatu yang sangat sederhana, yaitu bagaimana seseorang berbicara dan memilih kata-kata dalam kesehariannya. Lisan adalah salah satu bagian dari diri kita yang paling sering digunakan, namun juga paling sering diabaikan. Kita berbicara setiap hari tanpa benar-benar memperhatikan apa yang kita ucapkan, padahal dari situlah arah hidup kita perlahan terbentuk tanpa kita sadari. Mengubah hidup tidak selalu harus menunggu keadaan menjadi lebih baik, tetapi bisa dimulai dari memperbaiki cara kita merespons keadaan yang ada. Ketika kita mulai mengubah kata-kata yang keluar dari lisan, maka secara perlahan kita juga sedang mengubah cara berpikir dan cara kita melihat kehidupan. Mulailah hari dengan kata-kata yang baik, karena apa yang kita ucapkan di awal hari akan memberikan warna pada seluruh aktivitas yang kita jalani. Kata-kata yang penuh harapan akan membangun semangat, sementara kata-kata yang penuh keluhan hanya akan melemahkan langkah sejak awal. Berhenti mengeluh bukan berarti kita tidak memiliki masalah, tetapi menunjukkan bahwa kita memilih untuk tidak memperbesar masalah tersebut melalui ucapan. Ketika kita berhenti mengeluh, kita memberi ruang bagi diri kita untuk mencari solusi dengan lebih jernih. Mulai belajar untuk mengganti setiap keluhan dengan kalimat yang lebih baik, meskipun terasa sulit di awal. Perubahan ini memang tidak instan, tetapi jika dilakukan secara konsisten, ia akan membentuk kebiasaan baru yang membawa dampak besar dalam hidup. Berhenti meragukan diri sendiri melalui ucapan-ucapan yang melemahkan, karena setiap kali kita meragukan diri, kita sedang mengurangi peluang untuk berhasil. Sebaliknya, mulailah menguatkan diri dengan kata-kata yang penuh keyakinan dan harapan. Kata-kata yang kita ucapkan adalah benih yang kita tanam dalam kehidupan, dan setiap benih akan tumbuh sesuai dengan jenisnya. Jika kita menanam kata-kata negatif, maka yang tumbuh adalah rasa takut dan keraguan. Namun jika kita menanam kata-kata positif, maka yang tumbuh adalah keberanian dan harapan. Hidup kita adalah hasil dari apa yang kita pikirkan dan ucapkan secara berulang, sehingga sangat penting untuk memastikan bahwa apa yang kita tanam adalah hal-hal yang baik. Perubahan besar tidak terjadi dalam satu hari, tetapi dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Ketika seseorang mulai menjaga lisannya, ia akan merasakan perubahan yang perlahan namun pasti dalam dirinya. Ia menjadi lebih tenang, lebih percaya diri, dan lebih mampu menghadapi berbagai tantangan tanpa mudah goyah. Jaga lisan bukan hanya dalam kondisi baik, tetapi juga ketika sedang berada dalam keadaan sulit, karena justru di saat itulah ujian sebenarnya terjadi. Mampu berkata baik dalam keadaan sulit adalah tanda kekuatan yang tidak dimiliki oleh semua orang. Jangan biarkan kata-kata yang keluar dari mulutmu menjadi penghalang bagi rezeki yang sebenarnya sudah Allah siapkan untukmu. Karena bisa jadi, pintu itu sudah terbuka, tetapi tertutup kembali oleh ucapan-ucapan yang melemahkan dirimu sendiri. Sebaliknya, jadikan lisanmu sebagai pembuka jalan bagi kebaikan yang ingin kamu capai. Setiap kata yang baik adalah langkah kecil menuju perubahan besar yang mungkin belum kamu lihat hasilnya hari ini.
Mulailah melatih diri untuk lebih sadar sebelum berbicara, karena tidak semua yang terlintas dalam pikiran harus diucapkan. Memilih untuk diam dalam hal yang tidak baik adalah bagian dari menjaga lisan yang akan membawa kebaikan. Perubahan tidak akan terasa jika hanya dilakukan sesekali, tetapi akan terlihat jelas ketika dilakukan secara konsisten dalam jangka waktu yang panjang. Kebiasaan kecil yang terus diulang akan menjadi bagian dari diri yang membentuk masa depan. Percayalah bahwa setiap usaha untuk memperbaiki diri, sekecil apapun itu, akan membawa hasil jika dilakukan dengan sungguh-sungguh. Termasuk dalam hal menjaga lisan, yang mungkin terlihat sederhana, tetapi memiliki dampak yang luar biasa. Ketika kita mulai berbicara dengan lebih baik, kita juga akan mulai berpikir dengan lebih baik, dan pada akhirnya akan bertindak dengan lebih baik. Inilah rangkaian perubahan yang dimulai dari satu titik kecil, yaitu kata-kata yang kita pilih. Jika kita ingin hidup yang lebih baik, maka kita harus mulai dengan memperbaiki apa yang paling dekat dengan diri kita, yaitu lisan. Karena dari situlah semua perubahan akan bermula, baik kita sadari maupun tidak. Mulailah dari sekarang, dari hal-hal kecil, dari kata-kata sederhana yang kita ucapkan setiap hari. Jangan menunggu waktu yang tepat, karena waktu terbaik untuk berubah adalah saat ini juga. Dan pada akhirnya, kita akan memahami bahwa mengubah hidup tidak selalu tentang mencari sesuatu yang baru, tetapi tentang memperbaiki apa yang sudah kita miliki. Dan ketika lisan kita telah berubah menjadi lebih baik, maka hidup pun akan mengikuti arah perubahan tersebut dengan sendirinya. Pada akhirnya, kita mulai memahami bahwa rezeki bukan hanya soal seberapa keras kita bekerja, tetapi juga tentang seberapa bijak kita menjaga apa yang keluar dari lisan kita setiap hari. Karena tanpa disadari, kata-kata yang kita ucapkan bisa menjadi jembatan yang mendekatkan rezeki, atau justru menjadi dinding yang menghalanginya. Betapa banyak orang yang sudah berusaha keras, sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, namun masih saja merasa hidupnya sempit. Bukan karena Allah tidak memberi, tetapi bisa jadi karena ada kata-kata yang terus terucap yang justru menutup pintu-pintu yang sudah dibukakan. Lisan adalah sesuatu yang ringan, tetapi dampaknya sangat berat. Ia bisa mengangkat derajat seseorang, tetapi juga bisa menjatuhkannya tanpa disadari. Ia bisa mendatangkan ketenangan, tetapi juga bisa menghadirkan kegelisahan yang berkepanjangan. Hari ini mungkin kita belum bisa mengubah semuanya sekaligus. Namun kita bisa memulai dari satu hal yang paling sederhana, yaitu memperbaiki kata-kata yang kita ucapkan. Mengganti keluhan dengan doa, mengganti keraguan dengan keyakinan, dan mengganti kata-kata negatif dengan ucapan yang penuh harapan. Ingatlah, setiap kata yang kita ucapkan adalah benih yang sedang kita tanam dalam kehidupan kita sendiri. Dan cepat atau lambat, benih itu akan tumbuh dan kembali kepada kita dalam bentuk kenyataan. Jika kita ingin hidup yang lebih lapang, maka lapangkanlah dulu lisan kita dengan kata-kata yang baik. Jika kita ingin rezeki yang lebih berkah, maka biasakanlah lisan kita dengan syukur dan doa. Mulai sekarang berhati-hatilah dengan apa yang keluar dari mulutmu. Karena bisa jadi, rezekimu tidak jauh, hanya tertahan oleh kata-katamu sendiri. Dan ketika kamu mulai mengubah lisanmu, disitulah hidupmu perlahan akan berubah. Jika kamu merasa tersentuh dengan pesan ini, jangan lupa untuk tekan tombol like. Tuliskan di kolom komentar kata-kata baik yang ingin kamu biasakan mulai hari ini. Dan bagikan video ini kepada orang-orang terdekatmu agar mereka juga bisa merasakan manfaatnya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Suara Hikmah. Karena di sini kita akan terus belajar bersama memperbaiki diri, memperbaiki hati, dan membuka pintu rezeki dengan cara yang Allah ridhoi. Semoga setiap kata baik yang kita ucapkan menjadi doa yang dikabulkan dan menjadi jalan datangnya rezeki yang penuh berkah dalam hidup kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.